Hai teman-teman, Sofi Navitox kali ini saya minta perhatianmu ya untuk sebuah kisah menyentuh sekali dari teman dan adik rohani saya, Yakub Saputra, seorang musisi Indonesia yang merantau ke LA, Amerika Serikat demi mengejar cita-citanya dengan segala pergumulan yang berat yang harus dia hadapi dari usia yang sangat muda. Mudah-mudahan bisa sedikit menjadi penyeimbang pemikiranmu di tengah-tengah tagar yang sedang sangat ngetren di antara kita saat ini, yaitu kabur aja dulu. Yang jelas, kabur aja dulu tidak boleh pakai amarah ya teman-teman. Selamat menonton. Hai, kita bertemu lagi di Sofi Navitox You Are Loved. Hari ini saya sedang mensyuting jauh-jauh dari California. Knows all about it dengan Yakub Saputra. Sini kamera Pak Yakub ya. Yakub Saputra adalah sahabat kami yang ada di Amerika ya. Gue cerita dulu kali ya, sejarah kita bertemu ya. Jadi di tahun 2018 ya? Kayaknya ya. Pas 19 ya, gue lupa ya. 18 kayaknya. 18 ya. Itu waktu itu kami berdua, Sofi dan Pongki. Waktu itu ada Lea juga sebenarnya diundang. Ada Opi Andaresta juga, dia juga tamu kita di Sofi Navitox. Pernah diundang ke California. Terima kasih untuk Abang Tongklai yang waktu itu sudah mengarrange dengan sangat baik sebuah acara di sini. Nah, bagi kami seniman memang sudah biasa untuk undang tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Jadi pada saat itu kami berangkatlah semua. Terus pas latihan kan dibilang kan nanti latihan jam sekian ya ke rumah siapa waktu itu? Mas Wiwit. Mas Wiwit. Nanti di sini ya kita latihannya. Oh ya udah, disitulah ketemu sama bandnya pertama kali. Terus loh ini kok asik banget anak ini mainnya, waktu itu dia masih muda banget ya. Yakub ini ya. Dan asik mainnya, pokoknya caught my eye lah. Terus aku bilang sama Pongki juga, dan aku bilang anak ini ada sesuatu ya gitu. It caught my eye, my attention gitu. Dan sejak itu saya pribadi, mungkin lo juga belum pernah tahu, tapi gue akan ngomong di sini, punya satu kayak Tuhan naruh gitu loh di hatiku untuk anak ini dibawakan dalam doa ya. Aku suka kayak gitu kadang-kadang, kayak Tuhan ngasih PR gitu. Dibawakan dalam doa ya. Anak ini dicek-cek ya sesekali gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa. But when God puts that in my heart, aku akan lakukan, nggak akan banyak bertanya. Makanya kan waktu itu bisa ngobrol akrab sampai kita pulang kan ya. Bisa ngobrol akrab sampai kita pulang ke Indonesia. Setelah itu pun gue jadi kakak-kakak kepo gitu kan. Yang kayak nggak kepo sih, kakak-kakak aja. Masa sih lu nggak ngerasa gue kepo? No. Kadang-kadang suka, misalnya dia posting apa gitu, di mana itu apa lagi ngapa? Oh iya oke. Atau misalnya ada kejadian apa, nggak apa-apa, lu sehat, nggak, pokoknya gitu deh, kakak-kakak kepo entah kenapa. Dan hari ini kita bertemu lagi. Finally. Dalam keadaan di mana kita baik-baik saja semuanya melewati pandemi, walaupun kemarin ini sebelum kita terbang. Ada kebakaran di LA. Gede. Yang adalah aku bolak-balik ngecek kamu juga kan ya. Kamu gimana gitu? Kamu kan di LA, rumah kamu jangan kebakaran. Ternyata nggak kebakaran ya? Nggak. Di tempatku 8 mile sih dari 8 mile berapa kilo tuh ya? Aduh, nggak tahu deh. Hitung nanti tuh. Kalau 3-an mile itu sekitar 7 kilo. 3, 6, ya 21 kilo deh. 21 kilo. Hampir lah ya. Hitungannya gini. 8-10 menit dari api. Nyetir. Iya. Berarti sekitar benar sekitar segitu. Dan tunggu. Jadi kamu nggak apartemennya nggak apa-apa. Padahal kan kamu di LA. Aku di LA. Jadi kita tuh kejepit Eaton di sebelah kanan atas. Eaton Fire dan di sebelah kiri bawah itu kita kejepit Palisades. Lebih jauh ke Palisades sih. Ya, lebih ke arah Eaton kan? Lebih ke arah Eaton. Tapi Eaton sendiri kan Altadena habis. Jadi kita dapat asapnya waktu lagi pertama kali, kita dapat asapnya sih. Kita dapat asapnya, bisa kalau keluar rumah tuh bisa kayak mencium bau barbecue, kayak orang lagi barbekyuan gitu. Udah gitu agak gelap sedikit aja. Cuma gelap tuh gimana maksud lo, langit? Langitnya agak gelap, nggak tahu karena mendung atau nggak tahu karena api ya. Tapi kalau seandainya udah mulai sorean tuh bisa kelihatan tuh di horizon tuh ada cakrawala. Merah api, iya. Ada merah api? Maksudnya
apinya merah atau langit yang merah? Langitnya gunung kan, kita kan bergunung-gunung ya. Jadi kita lihat di atas gunungnya tuh merah gitu. Oh. Jadi kalau kita ngeliat atap, ada atap gitu, di atas atapnya tuh merah. Bukan atap yang kebakar ya. Iya. Atap rumah yang paling dekat sama kita. Iya. Pokoknya ada di atasnya merah. Red hue aja lah gitu. Iya, tapi red hue kan berarti bukan apinya kan, tapi Bukan, saking enggak. panasnya dia udah berpendar ke langit gitu ya maksudnya. Iya. Jadi apartemenku tuh lantai 3 kan. Jadi kita bisa lihat di sana, merah. Yang di Sunset Boulevard juga, yang di Hollywood juga kita bisa lihat merah di sananya juga. Sunset Boulevard yang ada di lagunya I wanna do na. Siapa sih itu kok mendadak lupa? Sheryl Crow. All I wanna do itu sudah habis tuh. Daerah itu semua. Have some fun, kelar lah itu semua. Kalau Hollywood lebih nggak terlalu parah sih. Kayaknya nggak ada rumah yang kebakar deh. Nggak tahu deh. Kurang tahu deh kalau di Hollywood ya. Dan Hollywood sign yang katanya kebakaran itu hoax ya guys. Nggak ada ya, nggak ada. Tapi itu berpotensi kebakar karena gunung itu yang yang kebakar tuh. Iya. Ya, itu kan banyak pohon kering, vegetasi lah ya, area rumput kering. Orang kan suka nanya, kok bisa sih kebakaran? Masuk akal loh guys, karena kalau angin puting beliung, kalau di Indonesia kan kita taunya puting beliung ya. Di sini tuh anginnya kenceng banget dari Santa Ana itu waktu itu bukan Santa Ana itu. Oh belum? Aku nggak tahu dari mana. Itu yang Santa Ana tuh yang baru. Yang baru warna hitam itu? Bukan. Yang baru waktu Kak Sofi baru mau datang itu baru Santa Ana. Baru Santa Ana. Sebelumnya? Nggak tahu dari mana. Tapi itu kenceng banget sih. Tapi angin juga? Itu angin kenceng banget. Oh. Truk itu waktu aku jalan pulang, truk kebalik-balik. Truk kebalik? Karena di tol karena kan dia surface area untuk kena anginnya kan kayak layar. Kayak perahu kalau layar ini. Jadi kebalik, ada 2-3 yang aku lihat gitu. Gitu. Salahnya waktu hari Selasa malam waktu anginnya lagi kenceng-kencengnya, aku ada latihan. Sebagai musisi lo latihan ya. Kita dari rehearsal. Nah, aku pikir supaya kehalang angin, aku di sebelahnya truk itu salah tuh. Aduh, kalau dia gini kan makanya untung nggak apa-apa. Ternyata strategi itu salah. Iyalah, ngapain malah berlindung di balik dia. Makanya pas pulang loh kok pada rubuh-rubuh gitu. Aku sih kebayang karena gini, pernah naik tol di ini nggak teman-teman? Tol di Bali yang kalau kita mau ke Nusa Dua kan harus naik tol tuh. Itu kalau anginnya kenceng, motor juga goyang. Kan ada jalur khusus motor gitu. Apalagi kalau sampai terkebalik, kebayang anginnya seperti apa. Apa yang saya mau ucapkan adalah nggak heran kalau bisa kebakaran kena angin karena di sini kan pohon ranting kering. Ingat gak sih zaman pramuka kan kita yang disuruh gini-giniin ranting, nanti percikan api, jadi dia tuh api unggun gitu kan. Nah kalau puting beliung yang membegitukan kan pasti bergesekan semua dan ini kan daerah kering ya. Kering banget. Nggak kayak di Indonesia lembab ya. Udah setahun belum ada hujan. Hampir setahun. Kan waktu aku telepon kamu itu, kamu bilang lagi ngelesin orang. Udah tahu kebakaran? Udah tahu. Udah cuma deg-degan? Kita tuh hampir desensitize gitu loh. Karena kebakaran tuh hampir setiap tahun ada di mana-mana gitu. Jadi di sini udah kebakaran ya udahlah gitu loh. Nanti juga hopefully padam. Orang kadang-kadang evakuasi dikit gitu ya. Ini yang paling parah sih. Gitu. Nggak sangka bakal separah itu. Separah ini. Dan cost-nya paling tinggi. Katanya ini yang the costliest. Berarti waktu aku menjadi kakak kepo waktu itu, Yakub kamu nggak apa-apa udah gitu kan sempet centang satu. Aku mikirnya udah kemana-mana. Anak ini di mana? Karena LA banget alamatnya kamu gitu. Itu belum ngeh bakal separah. Udah mulai. Karena kita udah dapat evakuasi note gitu. Takutnya kalau lagi pada dibangunin gitu kan takut menitan kan mainnya. Per menit kalau angin udah kenceng baru api. Kita waktu itu aku agak takut banget sih karena memang lumayan deket gitu loh. Karena lumayan deket banget. Jadi kamu berjaga malam. Iya gitu. Jadi kalau seandainya apa-apa kita udah siapin semuanya di koper gitu ya. Jadi kalau sana harus jalan tinggal ambil itu gitu. Nah, kenapa aku nanya soal ini juga karena menurut aku gimana ya? Ini kamu tuh cocok untuk motonya Sofina Vitox selain You Are Loved juga adalah hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Udahlah di sini merantau, terus adik-adik nyusul, terus papa juga lately sering ada di sini ya. Masih harus mikirin lagi ngelesin orang kerja. Loh kenapa nih rumah mau kebakaran, bongkar pack koper siap-siap berangkat. Kita mundur ke sebelum kamu jadi musisi di sini. Kamu adalah anak Tangsel apa Jakarta? Benar. Tangsel, benar. Tangsel benar ya. Tangsel yang sekolah biasa apa udah musik, udah gimana? SMA di mana? SMA di Penabur Gading Serpong.
Oke. Oh ya, halo Gading Serpong guys. Gading Serpong, Oke. ya. Waktu itu sudah main musik? Udah, karena dari kecil sih papi udah, dulu mah digebuk sama papi buat main musik. Buat main musik? Semua anak-anak? Cuma aku doang. Nggak tahu Masa? kenapa, iya. Kamu kan anak laki-laki dari... Cuma satu. Iya kan, cewek, cowok, cewek-cewek kan? Cuma kamu? Iya. Papi sendiri main musik? Papi main musik, papi guru musik dulu. Guru musik? Di SPH. Di SPH, ngajar musik. Papi bisa main alat? Papi bisa main piano, gitar, dia jago. Oh, nyari penerus ya? Cari penerus dia. Udah gitu mungkin dia dulu terinspirasi sama Beethoven, digebuk bapaknya jadi jago gitu ya. Oh iya, maksudnya biar jago gitu. Tapi orangnya tuh nggak kasar gitu. Jadi kalau ini tuh mau gebuk tuh kayak gertak. Jadi aku nggak tahu pernah digebuk apa enggak, cuma rasanya udah kayak udah gebuk. Tapi kayaknya papi nggak pernah gebuk deh. Kalau dipikir-pikir sekarang papi kan orangnya bukan gitu ya. Tapi kok dulu takut banget gitu loh. Sempet lah ada waktu kayak gitu. Tapi tunggu. Untuk dipaksa itu karena memang kamu udah ada bakat terus males latihan? Kayaknya sih gitu ya. Atau sama sekali nggak ada bakat terus kamu pasti bisa, papi percaya? Aku tuh nggak ini kayak kalau sekarang ya mikirnya hampir kayak berkat and curse at the same time. Kalau belajar apa tuh kayaknya cepet gitu loh nangkapnya. Kalau di musik ya. Musik. Kalau di musik ya. Jadi kayaknya ya udahlah nanti tidak bisa kok gitu loh. Gitu. Jadi papa ngeliat nih kayaknya bahaya nih gitu loh. Kalau seandainya dibiarin gitu. Sengak gitulah ya. Sok bisa langsung gitu loh. Jadi papa kayaknya ini bahaya. Tengil. Jadi kalau dibiarin terus gini kayaknya bahaya gitu. Makanya agak dipaksa. Didisiplin. Lumayan. Kamu anak kedua. Anak kedua. Biasanya anak kedua lebih santai daripada anak pertama. Jadi itu mungkin maksudnya. Mungkin karena anak pertamanya lebih baik ya. Lebih apa? Lebih baik ya. Nah, anak pertama kan emang gitu kan. Iya, emang lebih ini. Anak pertama tuh we are built to be. So ya Kak Sofin anak pertama iya, ya. banget. We are built to be harus gini karena atur adik-adik. Harus ada satu sistem. Anak pertama itu we thrive on system. Anak pertama itu kalau nggak ada sistem dia bingung. Jadi kalau ada teman-teman mungkin di sini baru punya anak, masih kecil, anak pertama, beri dia sistem. Jam makan jam berapa, jam tidur jam berapa, itu mereka akan thrive banget, akan benar-benar hidup dengan ya itulah yang dia ingin. Anak kedua kan lebih udah apa aja lah ya. Lebih santai. Jadi mungkin itu yang mungkin ya. Sampai nggak suka main musik, sampai ini sebel. Sempet nggak suka? Sebel, kan digituin. Yang ngajarin papi atau kamu les? Papi. Hah? Papi. Aduh. Jadi pertamanya papi. Papanya papi, jadi tengil gitu kan. Papi ajarin udah gitu males-malesan, sampai papi marahin gitu, udah males. Nah, papi juga ini berhikmat gitu loh. Dia tahu kalau aku tuh suka ditantang gitu loh. Egoku gede. Jadi ya ditantang dulu pakai, yuk kalau bisa nyelesain lagu ini dikasih 100.000 dulu. Wah, seneng dulu. Insentif. Dikasih insentif, udah. Sampai papi hampir bangkrut ya. Gitu karena kan. bisa terus. Bisa terus. Nah, tapi tetap males gitu. Sampai papi mau gebuk-gebuk kayak gitu, sampai benar-benar gak suka waktu itu. Sempet lah ada 2-3 tahun gak suka. Dan pinternya papi dulu tuh di Indonesia ada satu sekolah musik, aku lupa namanya apa. Tapi anak-anak seumuran aku dulu ya, sekitar umur 9-10 tahun, mainnya udah jago-jago. Rachmaninoff, Chopin, gitu yang kenceng-kenceng. Klasik musik. Papi kasih aku nonton. Wah, egoku tergelitik gitu. Masa gua nggak bisa? Iya, makanya abis itu baru latihan lebih kenceng. Abis itu baru aku kayaknya minta papi aku pengen dilesin dong sama orang lain gitu. Gitu. Dilesin sama orang lain untuk mendalami klasik dan music. Artinya kan kamu berarti bacanya juga fasih ya? Lumayan lah ya. Umur berapa kamu bilang? Papi aku mau dilesin. Sekitar mungkin umur 10-11an ya. 10-11-12an. Itu hebat juga. Iya. Oke. Ya. Karena papi tahu ngelihat aku tuh orangnya egoan gitu loh. Gitu. Jadi suka kalau orang lain bisa, gua harus bisa juga gitu. Gitu. Papi tahu kalau seandainya dia yang suruh, akunya nggak mau nantang gitu. Tapi kalau ngelihat ini orang bisa, masa lu nggak bisa? Nah itu kegelitik akunya di situ. Gitu. Oke, terus les lah sama orang lain. Berapa lama itu? Sampai aku SMA, sampai selesai sih. Wah. Terus tiba-tiba Amerika tuh apa? Gimana maksudnya? Kan gini, anak satu-satunya laki-laki. Kamu harus bisa. Oh iya, gue juga punya ego, gue mau bisa. Terus what happened? Suddenly kayak, papi aku mau ke Amerika, atau kamu dapat scholarship, atau disuruh papi, dititip saudara?
sebenarnya papi nggak pengen aku kemana-mana sih. Papi, aku yang minta ke Amerika sih. Aku yang minta ke sini. Umur berapa? Dari umur, jadi umur 17-an tuh waktu lagi nyari ini aku tadinya pengen ke Jerman. Oke. Pengen ke Jerman, udah belajar bahasa Jerman segala macam. Pengen ke satu sekolah namanya Jazz Institute Berlin karena gratis. Karena kalau masuk ke sana kayaknya yang dipilih cuma 10 orang gitu. Kalau masuk sana gratis, total gratis gitu. Jadi udah pengen ke sana. Nggak tahu dulu suka banget sama negara Jerman. Jerman. Jadi udah belajar bahasa Jerman semuanya, tapi nggak dapet, nggak keterima. Gitu. Di sekolah itu. Tapi aku tahu aku nggak pengen di Indonesia, nggak tahu kenapa. Aku harus keluar. Aku pikir aku harus belajar keluar dulu, baru nanti balikin ke Indonesia. Pikirku Kamu gitu. mikir gitu di umur SMA? Iya, karena kalau aku pikir kalau aku di sini terus gampang puas gitu. Jadi harus yang keluar yang agak jauh dikit gitu loh. Yang susah. Oke. Kalau tahu sesusah ini mah stay di Indonesia. Tapi emang loh susah. Teman-teman kalau bisa lihat ya. Jadi kan di sini aku bawa kamera satu. Terus karena tahu bakal syuting sama Yakub, terus aku bilang kamu kan sering bikin konten juga di YouTube kamu. Dia punya YouTube juga namanya Yakub Saputra. Kubistra Music. Kubistra. Itu adalah Saputra ya. Yakub Immanuel Saputra. Iya. Itu dibalik sama dia ya. Ya enggak sih, Yakub Immanuel Saputra. Nah, Kubistra. Cek ya nanti di YouTube-nya namanya Kubistra Music. Itu semuanya tentang music, how to play piano, how to break down chords ya, bagaimana chord-chord itu dia bisa breakdown ada di situ. Nah, pas tadi datang dia ngos-ngosan depan pintu. Kenapa lo? Ternyata bawa alatnya lengkap banget guys ya. Dan ternyata katanya di sini kalau main musik itu boro-boro untuk misalnya ada kru atau apa itu akan menghabiskan ongkos kalian angkut sendiri. Angkut sendiri. Ya. Sampai ke PA sistemnya juga angkut sendiri ternyata. Kalau vokalis, nah itu dia tugasnya vokalis. Iya vokalis ya. Wow. Jadi sebelum nyanyi sebenarnya udah keringetan. Iya benar. Luar biasa. Kalau tahu pakai dress. Kalau tahu sesusah itu males ya. Nggak tahu sih. Mungkin masih di jalan. Nggak tahu lah ya. Cuma waktu pertama, aku potong. Jadi waktu pertama kali masuk ke LA, waktu pertama kali setelah nggak diterima di Jerman, lalu merasa aku nggak bisa di Indonesia. Aku tahu aku harus keluar negeri untuk lebih banyak menimba ilmu lagi untuk talentaku. Kenapa LA? Enggak, sebenarnya dulunya di Houston. Hah? Ya, berani ya. Jadi nyari tuh siapa yang bisa kasih scholarship gitu. Karena aku tahu kita nggak bisa bayar ke sini. Kita cari mana yang scholarship yang paling gede scholarshipnya waktu itu di University of Houston. Jadi aku ke sana, tapi aku 1 tahun di sana, tahu nggak ada duit, berani ke sana gitu loh. Aku ke Amerika tuh cuma bawa $1.200. Buat hidup. Dan buat semuanya. Jadi karena nggak ngerti. Papa nggak pernah ke sana, papa nggak pernah ke sini, keluarga besarku nggak pernah ada yang ke Amerika sebelumnya. Ya ampun. Jadi cuma belajar dari temen yang dulu pernah tinggal di sini. Gimana sih sana? Oh nanti lu ke Costco kalau mau beli ini di situ. Oh ya udah. Beli ini yang murah di sini gitu. Mamanya temenku Novita namanya, Tante Novita itu yang ngasih aku lotion segala macam dari Amerika. Nih bawa nih supaya nanti nggak kering. Soalnya aku datang tuh lagi Januari. Dingin. Lagi dingin. Dan di Houston tahu-tahu ternyata itu dalam 10 tahun terakhir dari 2011 itu katanya itu winter paling dingin di Houston gitu. Tambah kering lah ya. Hari kedua datang belakangku pecah-pecah. Aduh. Sampai lotion taruh di dinding karena nggak bisa megang kan. Walaupun itu masih kurus gitu supaya bisa biar kena ke belakang ya. Iya. Saking keringnya. Gitu. Kulit orang Indonesia yang biasa lembab ini tidak bisa memang. Nggak bisa. Kadang-kadang netizen suka ngomel deh ya kalau misalnya ngeliat kita foto, kayak udah tua ya kulitnya keriput. Hey, coba tinggal di sini dulu, say. Lu coba di sini keringnya kayak apa baru tahu gitu ya. Jadi itu awalnya begitu. Jadi waktu datang nggak tahu mau tinggal di mana? Udah tahu karena dikasih ininya ya. Dulu harus tinggal di dorm waktu itu. Dormnya sekolah asrama. Harus di dorm. Jadi tapi nggak ngerti tentang apa-apa. Aku pun nggak kasih tahu papi harganya berapa. Nggak kasih tahu karena aku tahu papi kalau seandainya papi tahu nggak bakal dikasih pergi juga. Mami yang nggak kasih pergi. Jadi aku bilang semuanya udah disiapin. Saking kepengen pergi. Saking pengen perginya. Ini anak kecil ya. Gitu aku waktu itu doa loh. Aku waktu itu doa. Bilang Tuhan kalau sana Tuhan yang bawa ke sana, Tuhan yang pelihara ya gitu loh. Oh, kamu udah sempet ngomong gitu iya, di dalam doamu. Karena kita tuh secara di atas kertas tuh nggak cukup duitnya. Kalau ini jangan ditiru ya.
Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Boleh nggak ya ngomonginnya? Boleh, kalau nggak boleh nanti dipotong kita aja ya? edit. Waktu ke embassy itu harusnya punya uang sekitar 18.000 harus di rekening. Aku kumpulin dari semuanya cuma punya 50 juta waktu itu. Itu yang dibawa ke embassy. Gitu. Kumpulin dari semuanya tuh dari mana? Uang papi mami sama uangku menabung sendiri, kita kumpulin cuma sampai sekitar 5 ribuan doang, 5 juta, 50 juta ke embassy. Aku bilang sama Tuhan, kalau seandainya Tuhan kasih, ya kasih ini, kalau kasih lolos, kalau enggak ya udah mau gimana lagi. Minimal harusnya berapa? 18.000. Kamu cuma punya uang 5.000? 5.000 waktu itu. Udah dikasih ya udah tuh lu tanggung jawab gitu loh mikirnya. Jadi dikasih? Dikasih. Visa apa? Visa student. Dengan 5.000 itu? Mereka tahu kamu nggak bohong kan? Enggak. Ya kalau nggak bohong boleh cerita lah, nggak apa-apa. Ya nggak bohong. Ya makanya ya lu salah lu. Kalau lu nggak bisa makan di sana bodo amat. Tapi harusnya bisa ditolak kan? Karena harusnya kan mereka ditolak. nggak mau ada gelandangan di negara mereka dong. Gitu. Wow. Gitu. Jadi itu ya, miracle pertama. Menurut aku itu miracle pertama ya. Itu miracle pertama. Ya udah ada itu ya udah. Duitnya itu dipakai buat beli pesawat kan. Ya udah terbang sampai ke sana bingung juga nih gimana ya kerjanya itunya ya bertahan hidupnya. Semester pertama nggak kebayar loh. Semester pertama. Dan bukannya scholarship? Nggak penuh. Dan udah gitu dorm itu ternyata mahal. Aku nggak tahu. Bodoh sekali waktu itu perginya, bodoh sekali. Oke. Bener-bener nggak persiapan dan nggak cari tahu dengan baik gitu. Justru kalau cari tahu mungkin nggak pergi. Gitu. Wow. Mungkin kalau tahu semuanya what it took to sustain life, maybe I wouldn't go in the first place gitu. Jadi waktu itu dorm satu semester aja harus bayar 7.000. Jadi ada outstanding. Outstanding artinya hutang ya? Hutang. Udah gitu, yang untuk kenapa bisa masuk ke semester kedua adalah waktu di sana kita tuh harus nonton opera. Jadi salah satu tugasnya adalah nonton opera, bikin assignment. Aku duduk di sebelahnya orang yang ternyata salah satu donatur besar di sekolah itu. Orang bule nih? Orang bule. Oke. Nggak sengaja kamu duduk sebelah dia? Nggak. Cuma udah gitu ngobrol aja. Udah gitu dia bilang, if you need help anything, let me know gitu. Akhirnya waktu... Sampai mau batuk gue. Iya. Waktu semester kedua tahu udah nggak bisa bayar. Dia email, hey, how are you doing? When are you coming Dia nggak back? tahu kan kamu nggak bisa bayar? Nggak tahu waktu itu. He just email random. Iya. Dia waktu itu dia tuh antusias sama opera. Dia donornya sekolah dan dia donornya ada yang namanya Houston Grand Opera di salah satu opera besar di Amerika. Dia salah satu donatur itu juga gitu. Dia suka ngasih aku tiket gratis gitu karena dia donatur besar gitu, salah satu yang besar gitu. Dia dapat tiket gratis. Dia suka kasih orang, salah satunya dia kasih aku gitu. Kita nonton opera berapa kali gitu, berteman aja gitu ya. Udah gitu waktu summer 2011 tuh aku ke California, dia tanya, when are you coming back to Houston? Ini bapak-bapak? Bapak-bapak. Dia tanya, when you coming to Houston, I have an extra ticket, you know, like it's a very good productions. Aku bilang, wah kayaknya nggak tahu nih bisa balik apa enggak. Kayak ngobrol-ngobrol, oke, I'll take care of it. Ternyata dia berteman, aku juga nggak tahu ini, dia berteman sama apa sebutnya ya, dekannya sekolah musik, dan mereka work out something, I can go to the second
school, second class. Wait, apa yang menurutmu sekarang ya, kita ngomongnya sekarang ya, bukan pada saat itu. Sekarang kalau kamu pikir, apa yang menurutmu membuat dia memperjuangkan kamu? Emang kamu siapa? Kan dia ngasih tiket ke orang juga banyak. Why favor you? I really have no idea. The last time I tried to email him, just want to thank him for whatever he has ever done to me. It's went blank. I hope he's still alive. I couldn't say his name, but he's late. Ya, tapi nggak tahu masih ada apa nggak sampai sekarang. Jadi email tak terbalas sampai nggak terbalas sampai hari ini gitu. Jadi hopefully udah 2-3 kali sih, like 7 years after 8 years after the things happening gitu, belum dapat balasan lagi ya. So hopefully he's still out there, maybe nggak lihat email atau gimana. Tapi ya nggak gitu tahu sih, nggak gitu tahu. Ini papi sama mamimu waktu itu tahu tentang ada orang ini? Kamu nggak cerita juga? Aku nggak cerita sampai baru terakhir papi datang ke sini. Hah? Baru dong tahun ini 2025 kau cerita? Karena mami ya lebih worryan orangnya. Loh, udah pasti. Aku aja denger ini, aku takut. Apa ini laki-laki bapak-bapak mau ngajak anaknya pergi nonton konser, walaupun konser opera. I'm sorry, dengan kualitas manusia zaman sekarang yang begini, ya kita nggak cuma takut kalau punya anak perempuan aja, sama anak laki-laki juga takut. Loh, kok kamu ngebelain anak saya banget? Kamu siapa? Bapak-bapak lagi. What are you trying to do gitu? Right. So I have no idea. Kalau menurut aku sih itu Tuhan yang atur ya. Aku Kirim. juga nggak ngerti. Tuhan bisa pakai siapa aja gitu. Jadi benar-benar nggak tahu sampai hari ini, aku juga nggak gitu ngerti gitu ya. Tapi itu that's the reason why I fail on the second semester. Fail. And then aku akhirnya keluar dari University of Houston karena nggak bisa bayar lagi. Oh, fail karena dia memperjuangkan dari semester 1 ke 2. Kedua nggak bisa bayar lagi, ketiga gitu. Karena I relied on him at that time. I relied on him, and then udah gitu aku ngobrol sama untuk bisa nyelesain yang semester pertama, ternyata ada donor lagi yang bantu juga gitu. And in that moment, di semester kedua, I found at that time I have to do something to make sure that I can go to the third one. What I did was, kalau seandainya orang bikin recital tuh tahun ketiga, tahun keempat. Recital adalah sebuah karya musik, konser musik yang harus dibuat oleh anak-anak yang memang sekolah musik sebagai salah satu syarat naik kelas atau kelulusan gitu lah ya. Aku bikin di semester kedua. Oke. Dan kalau biasanya untuk bachelor biasanya cuma buat chamber aja. Bachelor itu sarjana ya guys. Chamber tuh cuma musik kamar, berarti cuma 3-4 orang atau piano solo gitu. Aku bikin orkestra. Aku kumpulin orkestra. Oke. So di sekolah itu belum ada orang yang sarjana semester kedua bikin konser orkestra. And I did that because I thought kamu berusaha menunjukkan. Because aku menunjukkan nih, you didn't pick the wrong horse gitu lah maksudku. Dan aku pengen undang banyak donor. Semua donor yang aku panggil nggak ada yang datang satupun. Which is not their problem gitu loh. Because that's me want to tunjukin sesuatu kan. Tapi I think what I learned from that is I was relying on myself at that point. Kamu mengandalkan dirimu sendiri. Sebentar, ini dari semester 2 mau ke ketiga. Oke. Jadi semester 1 ke 2 diperjuangkan sama si misteri guest ini ya, si bapak-bapak yang tadi aku nanya, aku sorry nih, your story for me is like, kamu berteman sama siapa gitu kan. Kalau saya punya anak laki-laki, saya juga pasti akan ketakutan gitu ya. Ngapain kau perjuangkan anakku? Kau siapa gitu. Lalu semester 2 ke 3, karena kamu mau nunjukin ke si bapak pendonor bahwa, Pak, bapak nggak salah pilih kok. Saya nih, lihat nih, saya bisa. Instead of bikin hanya chamber yang adalah 3-4 alat musik, kamu tulis, ketika aku bilang bikin, maksudnya tulis ya, untuk satu orkestra. Kayak Erwin Gutawa gitu guys, kayak ADMS, kayak Purwacaraka, banyak gitu ya. Kamu tulis, kamu bikin satu karya musik, kamu undang donor, tidak ada yang datang, termasuk si bapak misterius yang kita nggak tahu namanya ini. Ya, dia sakit waktu itu. Dia bilang dia sakit. Jadi I cannot come. Dia nggak bisa datang. Dia apologize, dia nggak bisa. Tapi waktu itu di situ nggak bisa. Dan there is sebenarnya kalau saya in the hindsight gitu ya, I can still work on it. I believe I can still work on that. But at that moment, that December, aku dapat kabar dari mama dan papa, mama kena kanker. Waktu itu belum tahu kanker. Mama bilang mami sakit gitu.
Jadi tahun berapa? Tahun 2011 mami sakit dan aku kelihatannya baunya agak parah nih gitu loh. Dan waktu itu dalam pikiranku, ya aku kan waktu itu kan masih muda banget gitu ya. Waktu pikirnya ya kalau sana kalah ya bilang sama papi lah gitu. Kalah perang di Kalau Amerika bakal bilang papi gitu. Dari 2011 Desember itu pas mau ngomong baru pengen lagi mikir nih kayaknya harus kasih tahu nih. Kalau kayaknya nggak bisa semester 3. Either aku disuruh pulang which is okay atau enggak papi bantuin. I don't know how he gonna do it gitu. Tapi mungkin papi bisa shell out some money gitu. Bilang sama papi. Waktu papi mau bilang sama papi bilang mami sakit dan kayaknya agak parah. Aku bisa nge-nyium kayaknya ini bukan sakit main-main gitu. Cuma mami nggak mau bilang itu kanker. Jadi kalau kamu tanya waktu itu bilangnya apa? Bilang sakit paru-paru basah doang waktu itu bilangnya. Karena disedot dari paru-parunya gitu. Jadi ya itu doang gitu. Jadi aku nggak bilang biar mami nggak khawatir gitu. Jadi papi mami nggak tahu kalau aku nggak sekolah semester 3 gitu. Terus kamu ngapa? Oke, papi telepon. Kamu mau menyampaikan kabar bahwa nggak bisa, berharap bahwa mungkin papi bisa cari donatur kali di Indonesia atau ya sejelek-jeleknya ditarik pulang. Rumah atau apa gitu ya. Ya. Lalu tidak bisa ngomong karena ternyata papi yang memberikan kabar, mami sakit. Yang kamu udah curiga, nih kayaknya sakitnya kok berat banget. Jadi kamu memutuskan untuk diem. Belum bisa berterus terang. Oke. Terus apa yang terjadi waktu itu? Ya udah gitu. I want to what I know now as a depression, a very deep depression. Umur berapa? 18 ya. 18. Okay. Ya udah gitu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak kalah perang gitu. Kalah perang sampai papi mami nggak tahu kalau aku aku dulu untungnya aku udah mulai main musik gitu ya, jadi cuma cukup duit untuk bayar rent sama buat makan aja. Rent itu kamu bayarnya per minggu untuk kontrakan rumah? Per bulan. Jadi kayak kita bayar kos. Tapi puji Tuhan banget nggak percaya deh sampai hari ini cuma 150 per bulan. Walaupun di Houston ya, market price is like about $300-400. Tapi kamu bisa dapat 150 pada saat itu. Ya, itu juga udah anugerah sih. Jadi kamu bisa bayar rent sendiri dan makan hari-hari. Cukup lah udah hanya dengan main nge-gig ya. Apa wedding, job apa? Dulu tuh kita main di kafe namanya. Jazz, udah main jazz. Jadi udah main di kafe seminggu 2 kali sama ada kalau nggak salah ngajar 2-3 murid tuh situ. Oh kamu jadi udah mulai ngajar pada saat itu untuk menyambung hidup. Jadi waktu semester kedua udah mulai gitu. Oke. Jadi puji Tuhan udah uang untuk hidup ada, buat sekolah nggak gitu. Buat hidup ada, buat sekolah nggak gitu. Sebenarnya kalau mau diperjuangin bisa masuk sekolah lagi sih. Cuma waktu itu udah kayak kalah perang aja gitu loh. Mental udah drop gitu. Kayak apa ya bahasanya, udah kayak paralyzed gitu ya. It's mentally paralyzing. Dan sekarang aku baru ya taunya it's depression sih because I slept 18 hours a day. 18 jam sehari kamu bisa tidur? Ya. Karena ternyata itu depresi. Aku pikir kan dulu cuma malas gitu ya. Tapi permasalahannya waktu baru bangun nih, baru mau ngajar gitu ya. Kok nggak ada tenaga juga tetap? Di bus tuh ketiduran. Tetap capek. Ketiduran. Waktu ngajar setengah mati, pas di bus ketinggalan apa sebutnya kelewat terminalnya, haltenya kelewat gitu. Jadi ngantuk kan gitu loh. Ya gitu sampai segitunya gitu. Jadi cuma nabung nih caranya adalah makan cuma roti sama peanut butter gitu ya. Itu yang paling murah, bahan yang paling murah waktu itu. Itu berminggu-minggu aku makan cuma itu doang. Mamahmu meninggal di 2012 ya kan? Tahun berapa kamu akhirnya kembali ke Indonesia hanya untuk berkunjung dulu? Karena belum. I have never been back. Mana caranya kamu menghilangkan rasa bersalah kalau memang itu ada? Ketika kamu tidak bisa pulang waktu mami nggak ada dan bahkan belum pulang sampai dengan hari ini, ada nggak sih rasa bersalah yang menghantui? Ada. I'm still getting over it gitu.